Hai. Belum ada orang. Belum ya? Masih sepi. Oke. Kita menunggu dulu. Siapa yang akan bergabung? Ini gabung dulu ya. Gabung apa? Terima Ini kasih teman-teman aku. sudah bergabung. Iik, Teman-temannya Aiza. Teteh. Mbak Windy, makasih. Aduh, jadi malu ditonton sama Mbak Windy. Terus itu teman-teman kamu ya? Ditri. Hai Ditri. Hai Ditri. Oke, berapa menit lagi kita mau mulai? Tunggu rada ramean dikit aja apa? Tunggu ramean dikit. Oke, kita siapin dulu aja ya. Udah, aku udah Udah ya, siap ya. Nggak pakai acara itu kan ya, cepet-cepetan atau buru-buruan ya? Enggak ah. Nggak usah ya. Jadi sekarang nih ceritanya lagi bare skin ya. Kamu udah pakai apa? Aku pakai tadi abis pakai skincare. Udah pakai apa aja? Skincare pakai tonernya Body Shop yang tea tree. Terus pakai essence dari. Tante Windy. Makasih Mbak Windy. Makasih Tante Windy. Makasih Tante. Itu siapa? Ditri ya? Ditri. Hai Ditri. Sama Andin itu Putri. Oh iya. Lope. Sama pakai tadi apa lagi ya? Kamu pakai apa aja? Pakai essence sama pakai aloe vera. Udah. Kamu mau ngikut di situ? Kamu muat ya bisa? Nggak muat nak? Ya. Jadi sebetulnya kita bikin acara ini ada Aini itu daily makeup aja, sama sekalian ada tips and trick kali ya. Ternyata ada hal-hal kecil yang bisa kita perhatikan, yang bisa kita waspadai supaya tidak meningkatkan penularan corona. Ini masih 7 nih. Minal aizin wal faizin juga. Aimi nggak mau tonton Bunda. Udah jam 3 kita mulai aja. Mulai gimana? aja, yaudah. Yuk. Jadi Kita mulai aja guys. kita mulai aja ya. Ini udah bare skin. Saya harus buka kacamata, tapi sebenarnya dengan membuka kacamata nggak kelihatan. Usia 40-an dan usia OTW 18. aduh. Jadi ya wajar kalau memang terlihat jauh berbeda ya. Baiklah. Oh itu dulu nggak sih katanya Apa? kalau yang 10 pertanyaan pertama dapat giveaway. Ya. Sabun. Giveaway. Kita mau kasih tahu ada giveaway. Itu tulis aja ya. Oh iya. Boleh deh. Dan voucher. Di situ. Buka di situ. Bukain. Live. Oke. Buka live. Gitu ya. Pin. Nah. Akan dapat Nggak kelihatan. sabun, facial wash 100 ml. Terus ada pouchnya juga. Sama di dalamnya ada voucher senilai 250.000. Oke? Ayo guys. Oke, sebelumnya tar dulu. Sebelum Oh, kita iya. ngapa-ngapain jangan lupa ya Lupa. disinfektan lo ya. Sebelum kita menyentuh yang lain, tolong bersihkan dulu tangan kita. Bersihkan dulu supaya tetap higienis. Oke. Step pertama Bunda apa dulu nih biasanya? Kalau aku sih karena muka aku udah kering banget, tadi abis cuci muka belum pakai apa-apa, aku pakai essence dulu. Essence dari Merek nggak boleh dikasih tahu karena tidak mengendorse apapun, jadi mereknya free ya. Jadi kalau aku pakai essence dulu. Kalau kamu pakai apa? aku lip balm dulu deh. Oh, aku lip balm tadi udah pakai tuh pas lagi ngebuka tuh. Coba ini kecil banget, kita harus berdua. Tidak itu physical distancing, gimana dong? Nggak apa-apa lah. Oh ya. Terus pertama aku pakai primer Studio Tropic. Kok perut? Wah, udah semprot-semprot aja dia. Kalau aku setelah itu, karena usia kita berbeda, setelah essence biasanya lanjutin sama moisturizers. Kau pakai apa? Nggak pakai moisturizer.
Langsung aja deh, kita tunggu kering. Abis pakai primer lagi dari Pixi. Nggak boleh iya, lupa. nyebutin merek lo ya. Dia ada Ini SPF-nya. SPF berapa tuh? SPF 35. SPF 35. Oke, sekalian pelajaran. Kalau pakai kosmetik yang ada SPF-nya, karena untuk melindungi kita terhadap UV light, itu sangat baik. Tetapi jangan lupa setelah pakai jangan langsung panas-panasan. Tunggu dulu sekitar kira-kira ya 20 menit sampai 30 menit, baru dia akan efek proteksinya kerja. Dengerin guys. Jadi bukan berarti habis pakai langsung zreng gitu ya. Dan dengan SPF 35, kalau kamu misalnya ke tempat yang cukup panas, harus di reapply loh. Nggak boleh terus-terusan merasa seharian terproteksi. Oke. Rata nggak ya? Makeupnya Chelsea biasa dipakai bersama. Itu dia nggak boleh. Nanti ada yang harus diperhatikan. Kita lagi zaman COVID gini loh ya. Hati-hati. Nggak boleh guys. Nggak boleh ya. Makeup masing-masing. Jangan lupa juga setelah makeupan, setelah dipegang kemasannya, kita harus desinfektan. Harus dibersihkan dulu. Wah, pertanyaan-pertanyaan tuh udah tuh. Wah, hai Mbak Astrid, ada Tante Astrid tuh Aimi. Ada Aimi nih Tante. Ada Aimi muncul. Oke, lanjut ya. Aku tuh kalau lepas kacamata nggak kebaca itu yang ada di situ. Kamu aja yang baca. Tante Astrid bilang, apa rahasia biar tambah cantik kayak host yang cantik-cantik ini? Tante Astrid mesti bikin IG live bareng sama Kakak Naya, Kak Mora dan Kak Mauza. Ya. Terus aku pakai apa nih abis ini? Oh iya, aku pakai lagi moisturizer yang berikutnya. Aduh, banyak banget ya moisturizer yang aku pakai. Aku di sini deh kacanya, nggak kelihatan ke situ. Kamu nggak pakai kaca lagi, langsung aja nggak apa-apa lah ya. Iya, kamu bikin yang nonton jadi itu kamu ya. Aku pakai moisturizer yang berikutnya dan aku pakai Pertanyaan Ditri, apa? Aimi kenapa nggak ikutan makeup? Ini adalah untuk mengecilkan pori, terutama di daerah T-zone, gitu ya. Apa? Nggak muat soalnya kalau ikutan. Orang-orang bosen nggak ya dengerin kita ngomong? Kita sambil ngobrol deh mendingan. Jadi, Bosen gak sih? gini loh ya, kalau sudah banyak penelitian, ada beberapa jurnal yang sudah terpublikasi bahwa coronavirus itu bisa nempel dan survive di permukaan Makeup ya? bukan di permukaan Oh, makeup bukan. sebetulnya, tapi di permukaan plastik, di permukaan metal, di permukaan termasuk plastik kemasan makeup ya. Dia bisa tahan kurang lebih sekitar 72 jam. Bahkan ada penelitian yang bilang sampai 9 hari. Nah, makanya harus apa tuh kalau gitu? Berarti nggak boleh share-share makeup. Nah, iya, yang pertama diusahakan makeup dilakukan di rumah. Jadi kita nggak usah Di bawa rumah. makeup keluar. Jadi kalau Benar-benar. misalnya resiko kan kalau kita bawa keluar tangan habis pegang-pegang apa terus udah gitu kena. Jadi harus bawa pakai makeup itu di rumah. Terus yang kedua, setelah kita makeupan jangan lupa si kemasannya itu harus didesinfektan. Terus jangan pinjem-pinjeman dan jangan meminjami. Terutama makeup yang kontak dengan mukosa kayak misalnya apa tuh yang kamu tahu? Lipstick, Ya. terus udah Maskara. gitu, maskara, eyeliner. Enak. Kenapa? Karena di situ ada reseptornya kan, gitu. Jadi harus waspada. Dan kalau mau tahu lagi tips-tips yang simple-simple seperti itu, jangan lupa follow @perdoski.id. Di @perdoski.id itu dia adalah akun resminya Perdoski, Perhimpunan Spesialis Kulit, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, yang isinya adalah biasanya tips and trick atau tentang notes untuk pengetahuan lah. Ini sambil nunggu. Abis live ini berarti langsung follow guys. Sambil Ada Ditri pertanyaannya. Apa tuh? Tante pori-pori bisa dikecilin emang ya? Pori-pori dikecilin. Sebenarnya balik lagi, pori-pori besar itu pasti ada maksudnya. Mungkin mukanya berminyak ya, jadi pori-porinya besar. Tetapi untuk dihaluskan bisa sih. Gimana tuh caranya? Kayak amplas sih. Oh iya, aku lanjutannya pakai sunscreen. Tapi sunscreennya kebetulan yang aku pakai sunscreennya sudah ada warnanya, jadi emang nggak suka pakai bedak. Nah untuk Aku ngecilin pakai concealer ya, saya emang nggak pakai concealer lah. Untuk ngecilin pori-pori,
tekniknya ya sebenarnya di amplas ya. Amplas itu gimana caranya? Pakai krim juga bisa, krim yang fungsinya keratolitik. Otomatis kalau pori-porinya kasar, terus teksturnya juga timbul, itu akan terkikis gitu. Terus hal yang lain bisa kita lakukan dengan chemical peeling, bisa juga dilakukan dengan apa namanya laser yang sifatnya ablatif juga bisa. Ablatif itu, wah ini ada Aimi nih. Aimi sebenarnya pengen ikutan sih. Aimi itu adiknya Teteh yang paling kecil. Aimi mau lihat sini? Mau muncul? Bisa nggak muat kan? Coba nih. Sini. Coba sini Aiminya. Halo. Hai. Ya udah. Mau di sini atau Aiminya kesana lagi? Susah Bunda make upnya sama Teteh. Oke. Ini udah rata belum ya? Anggap aja udah rata lah ya. Nih, ada dari Ama. Apa tuh? Kalau aku kering banget gitu, jadi kayak tandus. Gimana biar jadi normal, Tante? Tapi Ama. kadang ada beruntus juga. Ama, muka kamu kering banget ya? Berarti Ama minumnya cukup atau enggak? Ama tuh yang waktu itu ketinggalan termos ya? Oh iya. Oh pantesan kamu suka bawa termos kemana-mana ya? Yang ke rumah sakit aja ketinggalan ya tempat minum. Betul, udah bagus banget sih. Ama minumnya udah cukup baik. Nah sekarang tinggal Ama perhatikan aja yang Ama pakai. Kosmetiknya itu tentunya harus yang memberikan perlindungan, melembabkan. Dari mulai sabun. Kalau pakai sabun cari lihat tuh pH-nya harus yang pH balance, pH yang sesuai dengan kulit kita. Wah, kamu udah nyampe situ aja. Nah, sementara Powder. oh aku nggak suka pakai powder. Kita bikin cetar itu dulu ya, alis dulu ya. Nah, jadi kalau habis cuci muka, Ama jangan sampai mukanya itu rasanya kering. Kering itu rasanya kayak ketarik gitu loh. Kalau kamu habis cuci muka suka rasa kayak ketarik gak? Kadang. Nah, berarti kalau kamu habis cuci muka rasanya mukanya ketarik, itu artinya sabun yang kamu pakai itu kurang tepat. pH-nya mungkin lebih ke arah basah. Itu bikin kulit kamu kering. Setelah itu jangan lupa secepat mungkin aplikasikan moisturizer. Apa sih fungsinya moisturizer? Moisturizer itu fungsinya adalah untuk proteksi supaya air yang tadi kita sudah pakai untuk cuci muka tuh nggak gampang nguap gitu. Gitu loh. Terus habis itu moisturizer sendiri juga beda-beda ya. Kadang-kadang ada yang benar-benar water base. Sebentar boleh? Ini ada pengganggu nih, ada Aimi. Ada yang water base lebih banyak air, ada yang dia juga oil base. Kita harus sesuaikan sesuai dengan keadaan kebutuhan kulit kita. Ntar aku nggak kelihatan rata nggak sih? Rata lah ya. Nih dari Dila. Kalau aku kadang suka susah hilang bekas jerawat, itu gimana caranya? Bekas jerawat yang mana nih Dila? Dila teman kamu juga? Wah, ini banyak temennya yang pada ikut ya. Nah kalau ngilangin bekas jerawat, kalau bekas jerawat yang hitam, tentunya sebetulnya didiamkan juga akan hilang. Nah selanjutnya kamu udah pakai apa? Alis ya? Alis. Aku mau pakai apa nih ya namanya? Itu namanya apa sih sayang? Concealer. Ya concealer untuk di infraorbita ya, bawah mata, karena ya itulah untuk supaya nggak kelihatan dark circle. Terus ya kita sambil ngobrol nih ya, sambil ngobrol, mudah-mudahan hasilnya nggak belepotan ya. Kamu harus agak turun dikit biar kelihatan. Gak kelihatan bikinnya guys. Ya. Oke. Jadi tadi sampai mana lagi? Coba lihat pertanyaannya apa? Aku nggak kelihatan soalnya nggak kebaca. Yang jadinya merah-merah gitu tadi. Oke, kalau yang jadi merah-merah itu kita sebut sebagai scar erythema. Scar erythema itu artinya merah, scar itu ya bekas jaringan parutnya itu scar. Kalau yang merah-merah sebetulnya didiamin aja akan hilang, cuma waktunya panjang. Kalau mau cepet gimana? Kalau mau cepet ada beberapa terapi, salah satunya bisa dengan menggunakan kita bisa menggunakan suatu alat yang fungsinya untuk mengecilkan si pembuluh darahnya supaya tidak melebar dan terlihat merah gitu. Karena sebenarnya merah-merah itu karena vasodilatasi. Ngerti vasodilatasi nggak? Iya, membesar. Nah gitu. Kemarin ada belajar anatomi kan? Habis ujian anatomi kan pada dapat A semua karena tante ikut dalam ujian anatomi itu. Nggak ada dosen yang ikut. Enggak. Oke, aku mau pakai apa lagi ya?
Oke, aku mau pakai alis sudah beres. Ini kan kita simple aja. Chelsea mah ngalis nggak kelar-kelar bener. Iya memang. Lama. Terus ada pertanyaan lagi nggak? Kamu bacain lagi? Enggak sih, belum. Nggak ada ya. Berarti tadi udah berapa pertanyaan ya? Pokoknya yang merasa sudah bertanya dan sudah jawab nanti DM ya untuk mengirimkan si ini apa namanya giveaway-nya. Kalau nggak DM nanti nggak kekirim, jadi jangan salahkan kalau tidak terkirim. Oke, kita sekarang saya mau pakai apa? Eyeshadow. Ada Echa. Hai Echa. Echa teh siapa? Echa Mahesa. Hai, apa kabar Mahesa? Aduh, kayaknya Mahesa nanti suatu saat kita undang nih. Aduh, aku nggak kebaca nih. Mana tadi spray? Karena aku tuh sukanya kalau pakai eyeshadow nggak pakai koas. Jadi saya itu mungkin termasuk orang aja. Jadi kalau misalnya tanpa koas pun kita jadi, karena biasanya make upan itu di mobil. Jadi sambil jalan-jalan biar nggak ngabisin waktu. Oke, aku mau pakai eyeshadow yang mau aku pakai warnanya. Ada Pak Yuro, apa kabar? Maaf lahir batin. Maaf lahir batin Pak Yuro. Tuh ditonton sama Pak Yuro, aduh jadi nggak enak ya. Ama mau nanya apa lagi? Oke, aku pilih ini, jadi langsung aja pakai jari ya. Ini aku nggak kelar-kelar alisnya, maaf ya. Kita sambil ngobrol lagi. Kamu sambil baca pertanyaan dong. Aku nggak kelihatan di situ. Pertanyaannya apa lagi? Masih ada nggak? Ada dari Nada. Tante, kalau untuk keloid ngilanginnya bisa pakai apa, Tante? Oke. Keloid itu kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Keloid itu adalah salah satu bentuk karena ada luka terjadi wound healing, penyembuhan luka. Nah, hasil akhir dari wound healing, penyembuhan luka itu bisa menyebabkan atau timbulnya beberapa jenis scar. Scar yang paling normal yang sama rata dengan kulit kita sebut sebagai scar eutrofi. Kalau dia cekung kurang dari, misalnya lukanya segini tapi dia nanti bekasnya jadi kayak bopeng, kita sebut sebagai scar hipotrofi. Tapi kalau dia rata, eutrofi. Kalau kelebihan namanya scar hipertrofi, ya kan? Tapi kalau kelebihannya banyak banget, itu namanya keloid. Jadi maksudnya supaya tahu dulu tuh keloid datangnya dari mana sih gitu ya. Nah, kenapa sih bisa ada keloid gitu kan? Keloid itu terjadi karena adanya ketidakseimbangan dari proses wound. Itu ada apa aja? Pada proses wound healing itu terjadi 3 fase. 3 fase itu yang pertama adalah fase inflamasi atau peradangan. Yang kedua adalah fase setelah inflamasi, fase proliferasi. Proliferasi Ini belajar nih pas anatomi. ya, ada ya? Kemarin ada kan? Bener nggak? Proliferasi, Benar, setelah benar. proliferasi akan Udah masuk. lupa, udah nguap. Oke. Setelah proliferasi akan masuk fase apa? Maturasi. Nah, oke. Kalau scar itu terbentuk tidak eutrofi, artinya dia jadi cekung Bercekung atau dia berlebih, berarti ada ketidakseimbangan. Kalau dia cekung berarti proliferasinya, kalau dia timbul berarti proliferasinya berlebihan. Sehingga nggak bisa direm dengan baik, akhirnya kelebihan dan akhirnya keloid. Berarti fase proliferasinya berlebihan, fase maturasinya juga kurang optimal. Karena pada fase maturasi sebetulnya dia mematangkan jaringan yang terbentuk sama ngurangin tuh yang udah kebentuknya kebanyakan dihilang-hilangin. Makanya ada matriks metaloproteinase yang untuk mendegradasi gitu. Nah, sehingga kalau pada keadaan hipotrofi malah kebalikan. Fase proliferasinya juga lain. Ngerti nggak ya? Terlalu ribet nggak? Coba komen terlalu ribet nggak gitu? Guys, terlalu ribet gak guys? Kayaknya gue aja nggak ngerti gitu. Ngerti nggak? Gak tahu, belum jawab. Ya udah tadi, pokoknya intinya deh, Ngilanginnya. gimana cara ngilanginnya? Nah, pastikan dulu memang itu bentukannya adalah keloid. Terus udah gitu, keloidnya itu keadaannya gimana? Masih merah kah atau udah pucat? Kalau dia masih merah, berarti dia masih fase proliferasinya masih aktif. Sehingga yang harus kita lakukan adalah stop proliferasinya. Dan biasanya juga ditandai dengan rasa gatel teh. Jadi ada rasa gatel, dan rasa gatel itu biasanya bikin nggak nyaman ya. Caranya gimana? Stop proliferasinya. Ya paling simpel adalah bisa dengan menggunakan obat yang dioles untuk menghentikan proliferasinya.
Tetapi obat yang dioles ini tentunya tetap harus konsul ke dokter kulit terdekat ya. Kita bisa pakai beberapa obat untuk itu, tetapi nggak boleh berlebihan juga. Nah, kalau nggak mempan dengan yang dioles, bisa kita lakukan suntik. Suntik. Jadi obatnya dengan yang dioles kategorinya sama, antiinflamasi. Antiinflamasi untuk menekan proses proliferasi itu. Oh ya, saya lanjutannya pakai eyeliner nih. Pakai eyeliner sambil ngomong ternyata perjuangan. Katanya ngerti, kau ngerti. Oke. Ini ada Hafiz bilangnya serasa kuliah tante. Oh iya gitu ya. Nggak apa-apa. Kan kalian lagi pada udah libur ya? Enggak, kalau SBM kan lanjut semester 3. Oh gitu. Oh iya ya, kan lagi pada online semua kan. Jadi kita kuliah tambahan. Kuliah tambahan. Kuliah tambahan sambil dandan. Terus akhirnya udah kejawab belum? Jadi Udah bisa juga kejawab disuntik belum? ya. Bisa Ada. disuntik, bisa dioles, bisa disuntik. Atau kadang-kadang ada yang diolesnya itu bentuknya kayak silikon gel untuk memberikan rasa cooling, rasa dingin. Dan satu ingat, kalau ada keloid yang rasanya gatel, jangan digaruk-garuk karena gesekan itu, Amy mau muncul. Karena gesekan itu bisa bikin gitu. Bisa bikin si keloidnya malah terangsang lebih besar gitu. Oke, preferensi. Aduh, aku pakai eyeliner sebelah lagi boleh? Facial wash. Iya. Giveaway-nya. Iya. Sama voucher. Iya, iya. Iya. Nggak ditulis. Oh iya. Tulis dulu giveaway facial wash dan voucher kasar senilai 250.000. Iya. Tuh. Bentar ya, ada teknis. Terus udah gitu gara-gara itu jadinya aku juga kecoret nih. Susah tulisnya, bentar ya. Giveaway, voucher, Voucher aja. dan Kasar senilai 250.000 rupiah harus ditulis. Tupur Connection. Nah, bentar. Laser 250. Maaf ya guys, ada kesalahan teknis. Ini banyak pertanyaan yang belum dijawab nih. Oke. Sembari Nih, deh. aku uneven gitu skin tone-nya, terus suka ada dark spots. Kalau pakai skincare itu bisa bikin berkurang nggak? Atau harus treatment rutin? Jadi dia uneven, warna Mm-mm. kulitnya uneven, berarti nggak Iya. berata dong ya. Nah, unevennya karena kenapa nih? Kadang-kadang uneven itu, uneven color pada kulit wajah ya, bisa aja karena saya bercak-bercak putih, tapi bukan panu loh ya. Aku pakai maskara nih. Jadi, nah bercak-bercak putih atau kita sebut sebagai pityriasis rosea itu terjadi mungkin sekali karena ekspos matahari yang berlebihan dan kulitnya cukup peka. Jadi terjadi inflamasi pada melanosit atau sel yang menghasilkan pigmennya, jadinya kulitnya tuh bercak-bercak putih kelihatannya. Bisa juga unevennya karena dia sering panas-panasan juga, jadi dahinya lebih gelap. Suka perhatiin nggak kayak gitu? Iya, Kamu iya, juga iya. kadang-kadang kalau udah panas-panasan banget tuh dahinya lebih hitam, ya kan? Nah, karena kamu juga mungkin lupa kalau panas-panasan jangan lupa loh pakai apa namanya Pakai perlindungan, sunscreen. pakai sunscreen juga gitu ya. Meskipun sinar matahari itu tidak berbahaya kalau memang jumlahnya tepat. Jadi kita juga tetap harus kena sinar matahari untuk meningkatkan produksi vitamin dari provitamin D menjadi vitamin D. Tapi kalau memang terlalu berlebihan ya bahaya juga. Nah, unevennya, jadi kita harus tahu dulu unevennya karena apa, uneven colornya. Jadi harus tahu sebabnya dulu. Betul. Atau uneven color juga bisa terjadi pada keadaan, kita lanjutkan dengan blush on, pada keadaan ini teh kulit kering. Kadang-kadang kulit yang kering itu juga suka kelihatan bercak-bercak. Nah, berarti kalau kulitnya uneven color itu artinya kulitnya nggak sehat. Karena kalau kulit yang sehat itu tandanya gampang banget. Yang pertama kulitnya berkilau. Kamu berkilau nggak? Coba lihat. Ngaca masing-masing Glowing, berkilau glowing. nggak ya? Kemudian warnanya harus rata. Selain warnanya rata, kalau dipegang kenyal. Coba pegang kenyal. Mungkin kekenyalannya saya sama kekenyalannya Teteh beda. Ya namanya pasti dengan tambahnya usia tentunya pasti ada perbedaan lah ya. Secara komposisinya pun sudah berubah gitu kan. Nah kemudian yang lain lagi adalah tuh kecomel apa nih? Kok jadi ada tai lalatnya? Aduh, kecomel apa ini? Coba.
Jadi warna kulitnya juga harus rata, pigmennya rata gitu. Kalau nggak itu berarti nggak sehat. Nah kalau uneven color gimana caranya? Ya cari tahu dulu kausanya apa, atasi kausanya. Terus kalau misalnya pakai kosmetik bisa nggak? Bisa aja. Misalnya nih contoh, oh uneven colornya ternyata dia karena habisan expose berlebihan. Ya udah, caranya adalah kembalikan lagi warna kulitnya ke keadaan normal dengan cara kurangin expose mataharinya, cooling down dulu, memakai kosmetik yang sifatnya soothing, misalnya aloe vera, ya bisa, dan bahan-bahan kosmetik yang sifatnya mencerahkan, bukan memutihkan, mencerahkan, misalnya ekstrak licorice, kemudian blueberry. Jadi blueberry bukan cuma buat dimakan ya, tapi ternyata juga memberikan efek mencerahkan. Terus udah gitu ada nikotinamid, itu biasa ada di kosmetik, itu bisa mencerahkan. Jadi unevennya bisa menjadi even color gitu. Tetapi kalau memang unevennya karena kausa tertentu, misalnya karena keadaan penyakit tertentu yang bisa menyebabkan bercak-bercak kehitaman yang bikin uneven, nah itu harus diterapi underlying disease-nya gitu. Jadi pertama yang paling utamanya tahu dulu kausanya apa. Gitu. Baru bisa dibenerin. Kamu udah mau selesai belum? Udah mau selesai nih. Kok aku udah tinggal the last one ya. I just put my Bentar. Ini ada Pak Yuro nanyanya makanan apa sih yang buat kulit kita nggak sehat dan gampang rusak? Aduh, itu asik banget tuh. Buat yang bikin malah nggak sehat ya? Iya, makanan bikin jadi breakout lah, yang bikin kulitnya jadi nggak sehat. Oke. Biasanya kalau, makasih ya Pak Yuro pertanyaannya. Biasanya pertanyaannya adalah makanan apa yang bikin kulit sehat. Ini kebalik ya, makanan apa yang bikin kulit nggak sehat. Jadi kalau makanan apa yang bikin kulit nggak sehat, kalau minum bukan makan ya. Bukan. Ya, pokoknya kalau makanan berarti makanan yang yang sifatnya semua terlalu enak, terlalu pedes, terlalu lah ya, terlalu berlemak, kemudian terlalu asam, yang terlalu jadi kalau terlalu pedas, kenapa terlalu pedas nggak terlalu baik? Karena terlalu pedas selain ke lambung ya, saat kita makan pedas rasanya gimana? Coba kalau makan pedas gimana? Aku pakai kacamata lagi ya. Merah. Aku udah selesai. Pedas. Apa ya? Panas. Udah selesai. Coba entahlah ya, mudah-mudahan sama lah, balance gitu ya. Nah, kalau kita makan pedas rasanya kan panas gitu ya, gerah, keringetan. Nah, itu juga selain kelenjar keringat yang terangsang, tapi yang terangsang juga adalah apa? Kelenjar minyaknya juga gitu. Jadi kamu kalau yang mudah berjerawat akan lebih mudah berjerawat. Terus makanan-makanan yang mengandung kadar minyaknya tinggi gitu ya. Itu siapa tuh? Tuh ibu aku join dapat giveaway atuh. Ya boleh lah. Nah kalau makanan-makanan yang kadar lemaknya tinggi, sebenarnya kita balik lagi, lemak yang tinggi atau kolesterol yang tinggi itu biasanya menjadi bahan baku untuk pembentukan hormon. Nah ada hormon-hormon yang sifatnya memang fungsinya mengatur untuk terbentuknya produksi minyak gitu. Nah jadi kalau yang terlalu berlemak pun nggak bagus, terutama untuk orang-orang yang mudah berjerawat. Terus makanan-makanan yang dairy food berlebihan. Dairy food tuh makanan olahan yang mengandung susu. Itu juga nggak bagus sebetulnya. Tapi itu lebih ke arah akne. Tapi kalau misalnya bukan ke akne, buat ke arah aging gitu ya, justru makanan-makanan yang memasaknya tuh terlalu singkat atau gosong. Kenapa sih makanan gosong berbahaya? Karena mengandung PAH, polihidrokarbon pokoknya. Nah itulah ya. Jadi kandungan karbon pada gosong itu dia tidak merupakan sumber dari radikal ROS, tahu kan? Radikal oksigen spesies. Radikal oksigen spesies ini kalau berlebihan dalam tubuh akan menyebabkan sel itu masuk dalam fase namanya stres oksidatif. Stres oksidatif itu akan membuat apa? Mendestruksi sel. Sel artinya akan mati lebih cepat. Kalau selnya mati lebih cepat, apa yang terjadi? Lebih cepat tua, agingnya lebih cepat. Jadi yang target yang memakan sesuatu itu untuk menyehatkan tubuh, tapi jadi yang terjadi memakan sesuatu itu jadi membuat makin cepat tua. Jadi ya sayang banget kan gitu. Apalagi udah kelar nih. Udah sih. Mana kelarnya? Ya make-upnya juga udah kelar. Cuma 28 menit kita selesai sambil ngobrol. Terus udah gitu, ini kayaknya giveaway-nya dapat semua aja ya. Udah pada berkurang juga. Udah selesai make-upnya? Udah.
Terus mau apa lagi? Mau spray lagi aja. Spray lagi. Oh iya. Tuh itu kenapa tuh? Ya tante, jidat aku jadi lebih hitam Oh, itu sampai tadi sekarang nggak gara-gara apa? Nggak rata. Oh iya, kamu panas-panasan, jangan terlalu panas-panasan. Aku nanya 4 kali dapat 4 nggak? Gimana tuh nanya 4 kali dapat 4 nggak? Dapat lah buat diterima. Dapat katanya buat Ditri, nggak usah dikirim ya katanya ya? Nggak usah, sini aja ke Jakarta lah. Iya, Ditri suruh ke Jakarta. Gimana nih? Kayaknya udahan ya? Pada tidak semangat atau terlalu siang kita bikinnya kayaknya. Masa sih kalau Soalnya- kayak terlalu sore gitu. Enakan sore atau enakan siang ya? Ini masa iya cuma 9 yang gabung, sedih amat. Udah dandan begini gitu ya, padahal dandannya cuma ala kadarnya. Jadi sebenarnya intinya adalah gini loh, saya mau memasukkan pesan di sini. Jangan lupa setelah kita make up, oke, saya nggak pegang ininya ya. Ini kan kita pegang-pegang nih. Ada kontainer dari make upnya itu. Jangan lupa semprot juga dengan menggunakan sanitizer atau desinfektan. Terus udah gitu kita bersihkan dengan menggunakan tisu ya. Terus jadi barulah disimpan. Kenapa? Supaya tidak terkontaminasi. Ini misalnya juga ya eyeshadow ini nggak merek deh. Aku ke belakangnya nggak merek. Jadi jangan lupa juga. Oke ya. Kita Katanya bisa. live-nya save, oke, nanti di save live-nya. Oke. Dimasukin IGTV. Aku mau bikin summary-nya dulu boleh ya? Jadi Boleh, artinya boleh, gini, kita ngobrol-ngobrol santai, tapi ada sesuatu yang Bisa diambil. manfaatnya ya. Selain tadi cara dandan kita yang mungkin tidak perlu Nggak untuk- kelihatan sih tadi kayaknya cara dandannya gimana. ya, dan nggak perlu untuk diikutin sih sebetulnya ya, karena acaranya abal-abal semua pakai jari gitu ya. Hemat judulnya, hemat higienis. Karena apa? Kalau kuas Benar. itu kan abis dipakai lagi. Nah itu jangan lupa untuk dicuci. Harus Harus berapa lama sih harusnya cuci kuas, cuci sponge tuh? Nah ini nih ya, Berapa kayak ini kali? nih ya, spons yang begini nih. Ini udah terakhir kamu cuci kapan? Nggak tahu. Setidaknya dicuci seminggu sekali. Seminggu sekali dicuci dan dikeringkan. Jangan lupa harus dikeringkan. Jadi gini, ini kan sekarang kita lagi masa pandemi corona. Memang keadaan sudah, alhamdulillah keadaannya sekarang sudah new normal. Tapi jangan menjadikan itu kita jadi tidak lebih jadi santai, tidak waspada. Masih harus aware lah Yes, ya. justru harus aware. Termasuk pemakaian makeup ini. Jadi tadi udah sempat disinggung kan. Yang pertama, kenapa sih? Ternyata kalau sudah terkena virus coronanya nempel nih di kemasan si plastik ini, dia bisa bertahan kurang lebih sekitar berapa tadi? 72 jam, kira-kira 3 harian. Baik di kemasan yang plastik maupun kemasan yang aluminium atau metal gitu ya, termasuk kemasan kosmetik ini, dia bisa bertahan selama itu. Kalau bertahan selama itu, kalau kita pinjem punya orang yang memang itu udah terkontaminasi, bisa nular Bisa ke kita nular. kan. Jadi dia sebetulnya bahaya juga nih, makanya nggak boleh pinjem-pinjeman. Terus yang pertama yang mesti kita harus tahu, karena dia bisa hidup di situ lama, makanya tetap harus diwaspadai ya. Terus yang kedua, untuk supaya itu tidak terdeliver ke orang lain, makanya nggak boleh minjem, nggak boleh minjem dan nggak boleh dipinjami. Tuh, oh iya nih, spons sering ada titik-titik gitu tante, kayak jamuran yang hitam-hitam ya, jamuran, buang, beli yang baru, oke? Nah, untuk kapan sih sebetulnya kita lihat kosmetik itu seringkali ada tulisannya adalah expirednya itu, nah seperti ini ada tulisannya 12 months, 12 Tergantung bulan. ya, lihat Lihat jangan kosmetiknya lupa ya, di setiap kosmetik biasanya yang baik ada tulisannya setelah berapa lama dibuka dia harus dibuang, selesai. Habis nggak habis buang. Memang sebenarnya sayang sih, sering banget belum habis. Kalau belum habis terus udah gitu mau dibuang, sayang gitu kan. Tapi ya janganlah ya. Jadi sebetulnya kalau untuk kayak yang nempel ke mukosa teh, misalnya eyeliner, terus maskara, lipstick, sebenarnya mestinya maksimal 3 bulan kamu ganti. 3 bulan. Aku 3 udah setahun bulan. ya. Nah, tuh bahaya kan? Beliin berarti. Begini nih, salah. Enggak, bener ya sebenarnya orang tua itu kewajibannya adalah menyekolahkan anak, iya, tetapi kayaknya membelikan kosmetik enggak ya. Nah, itu tuh. Jadi harusnya usaha sendiri gimana caranya beli kosmetik gitu. Balik lagi tadi,
Jadi kamu harus hati-hati ya, nggak boleh minjemin, bukan pelit, tapi demi keselamatan. Terus udah gitu jangan lupa kemasannya dibersihin, jangan lupa sebelum make upan tangannya juga harus bersih. Terus udah gitu pakai jangan irit-irit, artinya jangan kayak tadi kamu itu setahun nggak dibuang-buang karena belum habis, nggak boleh. Karena tadi kosmetik yang menyentuh mukosa harus lebih waspada. Kenapa? Karena di mukosa itulah adanya apa tuh? Reseptor terhadap si virus corona itu, jadi bisa menularkan. Jadi kita mesti tetap jaga supaya penularannya itu tidak ya bisa begitu aja lah ya. Kita tetap harus bikin kita juga aman, orang di sekitar kita aman. Yang mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya. Bosen gak kamu? Bosen. Pengen cepet kuliah atau emang enakan di rumah? Kuliah lah, enakan Katanya enakan bisa kuliah. jalan-jalan. Tapi kan gak seru ya kalau kayak Bisa belajar di kafe tuh bareng sama yang tadi Ama, Ditri. Gimana kok bisa terinspirasi buat akun begini? Gimana tuh? Ini di luar konteks sebenarnya. Iya sih. Ini akibat keisengan, kebanyakan waktu di rumah. Gara-gara gabut. Kebanyakan waktu di rumah, terus ngapain ya gitu ya? Udah bikin ini aja, meskipun ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena targetnya adalah meskipun kita isinya ringan-ringan, tapi ada message yang disalurkan. Oke, satu lagi pesan saya, kalau mau informasi lebih detail mengenai tips atau info-info kulit yang update, jangan lupa follow perdoski.id @perdoski.id. Itu adalah Instagram resminya Perdoski yang diperuntukkan untuk semua masyarakat Indonesia yang ingin mengetahui info-info update. Infonya ringan-ringan kok. Terus udah gitu juga kalau misalnya mau men-share yang diposting juga silakan. Terus apa lagi? Udah ya? Udah sih. Giveaway udah dapat semuanya nih jadinya. Jangan Pokoknya lupa jadi semuanya nih. Iyalah, giveaway aku dapetin semuanya lah ya. Ya udah yang lihat Jangan lupa DM aja guys. DM alamat. Isinya adalah satu buah facial wash 100 ml beserta voucher senilai tadi 200. voucher laser ya? Ya, voucher laser. Bukan voucher belanja di Alfamart atau Indomaret. Voucher laser 250.000. 250.000. Terus Ayo guys, out of quarantine langsung mulus mukanya. gitu ya. Benar. Oke, sip, kayaknya semua sudah. Mbak, ada Tante Lis nih. Tante Lis jauh loh. Tante Lis tuh tinggalnya di namanya sama. Ini Bunda satu grup. Fitri Group. Ini Fitriana, ini Fitria. Jadi ada namanya grup Fitri. Dia itu tinggalnya di Sampit. Jadi halo Tante Lis. Halo, Tante. Ada ini nih. Ada Tante Vivi dari Bandung. Ingat nggak? Astronomi. Oh iya. Terus udah gitu ada siapa tuh? Halo Rizal, ada Uwa Rizal. Aduh gitu ya. Mudah-mudahan. Terima kasih sudah menyimak obrolan Gabut. Obrolan gak jelas. Nah, oke, untuk minggu ini kayaknya kita akan bikin, saya bocorin aja, ada satu lagi. Halo. Ada Mama Penguin. Mama Penguin siapa? Ama. Oh, itu Ama. Ada apa? Untuk penjual giveaway. Oh iya, dapat Iya, semua. tadi Tenang. dapet, Semua nanti dapat ya. DM aja. DM, semua yang DM akan kami kirimkan. Terus udah gitu apa tadi sih? Oh ya, untuk bocoran iya. minggu ini. Bocoran minggu ini kayaknya kita akan live lagi di hari Kamis sampai Jumat. Kamu Kamis sampai Jumat? Jumat kali ya, Kamis. Jumat. Mau tentang apa? Ada request nggak mau tentang apa? Sebenarnya saya di list yang itu, tapi kalau misalnya mau request yang lebih, ada Tante Esi tuh. Hai Esi, terima kasih sudah gabung. Kasih Tante. Terus udah gitu, oh ya ini yang Tante Lis tuh, sesama Fitria. Siapa yang dapat giveaway-nya Kak? Semua yang join dapat. Semua yang join dapat, DM saja gitu ya. Yang join sampai akhir ya. Ya, untuk minggu depan tanggal aku bocorin tanggal 17. Tanggal 17 itu narasumbernya kebetulan teman saya sendiri, seorang dokter. Jadi dibocorin ya, seorang dokter kesehatan jiwa. Bukan berarti kita tidak sehat jiwanya, kita semua sehat. Yang akan dibahas adalah tentang self love. Self love. Jadi gimana caranya kita
mencintai diri kita sendiri. Sebelum kita bisa mencintai orang lain, tentunya kita harus mencintai diri kita sendiri. Benar nggak? Benar. Kamu cinta nggak sih sama diri kamu? Ya harus cinta nggak sih? Karena kan berarti selama Gitu ya. hidup aku bakal sama diri aku. Ya, Jadi makanya kamu aku harus cinta. ya. Harus kamu syukuri, kamu rawat gitu ya. Terus udah gitu juga kayak itu minggu depan, insya Allah di tanggal 17 hari Rabu deh kalau nggak salah itu ya. Terus udah gitu untuk yang minggu ini di hari Kamis ini ada beberapa topik kayak mau ngomongin tentang jerawat masih happening nggak ya? Bosen kayaknya ya ngomongin jerawat ya. Kayaknya cukup happening tuh bau badan. Bau badan. Bau badan? Bau badan ini nggak sih? Kenapa tuh padahal sisa sedih dulu? Oh gitu ya? Gitu ya Hafiz ya? Bohong. Ya. Jadi tentang mungkin ada beberapa ya itulah tentang bau badan atau ada lagi yang tentang slimming ada nggak yang tertarik? Atau untuk kalau slimming? misalnya ada yang mau punya kayak masukan mau tentang ngomongin apa? Oh ya, bahas flek. Oke. Ini kayaknya Tante Uli yang pengen bahas flek nih. Boleh. Nanti kita selipin bahas flek. Pokoknya dalam 1 minggu itu diusahakan tetap bahasan general dan bahasan tentang kulit boleh ya gitu Boleh, ya. boleh. Nanti kalau masih ada ide silakan DM saja ke akun berbincang.yu ini atau mau ke akun saya juga boleh, ke akun Aku juga boleh. ke akun Teteh juga boleh, kemana aja. Udah yuk. Oh iya, Iya, makeup tapi cuma cuma nggak apa-apa. Yang penting itu kan salah satu bentuk kita mencintai diri kita, bener nggak? Terus tapi kan sekarang sejak zamannya COVID, makeup awet ya. Awet sih. Awet banget, jarang pakai makeupan. Terus udah gitu kalaupun misalnya pakai makeup, lipstick nggak pakai ya, soalnya pakai masker, paling pakai lip balm gitu. Oke, Oke, udah rasanya kalian udah ya. disebutkan. Ya, terima kasih banyak sudah bergabung dalam. Jangan lupa yang mau ambil giveaway-annya tolong di DM. Ya, Nanti kirim alamatnya. kirim alamatnya, Kita- akan mengirimkannya. Kalau alamat tidak dikirimkan, giveaway akan menjadi Hangus. milik kita gitu. Oke, terima kasih banyak Terima kasih atas atensinya. semuanya. Terima kasih.